Shalom Bapak Ibu Saudara, sukacita kita boleh bertemu kembali di bulan Januari ini. Rangkaian firman Tuhan adalah Kingdom Living, Saudara. Ini bahasa Inggris, terjemahan Indonesianya adalah hidup dalam pemerintahan Allah. Setiap kita adalah anak-anak Allah yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita tidak punya Tuhan Yesus yang seakan terlihat seperti seorang presiden saat ini, Saudara, yang kasat mata. Tapi kita percaya dalam iman, Tuhan kita adalah Tuhan yang memerintah. Ya, Dia berkuasa, Dia hadir, Dia memegang apapun yang terjadi di dunia ini, dan Dia juga memegang kehidupan kita. Kingdom Living berbicara bahwa hidup kita, saudara dan saya, itu ada di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan menjadi raja, Dia menguasai, Dia berdaulat atas hidup kita. Minggu lalu kita sudah diberkati oleh Musa Unlock menyampaikan bahwa setiap kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran dipakai bukan untuk melukai orang lain, tapi dengan Roh Kudus kebenaran kita pakai untuk memulihkan, memberkati orang lain. Hari ini berlanjut Bapak Ibu, kita tetap tidak jauh-jauh dari Roma 14 yang minggu lalu dibaca. Minggu lalu kita ditantang untuk menghafal, mudah-mudahan masih menghafal. Dari Roma pasal 14 ayat 17c Bapak Ibu. Kita baca sekali lagi, kalau sudah hafal, minggu lalu sudah hafal lebih baik, sampai hari ini kita boleh baca kembali. Roma pasal 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu ya, kerajaan Allah bukan soal makan, minum, bukan. Tapi soal kebenaran, damai, dan sukacita. 3 hal ini, hari ini yang kedua, saudara, yaitu bicara soal damai sejahtera. Saudara, Roma 14 ini bicara soal konteks pasal ini, ditulis bukan pada jemaat yang lagi dikejar-kejar mau dibunuh, dianiaya, bukan saudara. Tapi sedang terjadi masalah, di dalam jemaat ini ada perbedaan. Kayak kita lah saudara, tidak mungkin semuanya akur sama terus. Kadang-kadang pasti ada perbedaan. Masalahnya, perbedaan ini menimbulkan konflik, saudara. Apa permasalahannya? Ada yang merasa bebas makan apa saja. Ada yang merasa harus jaga makanannya dengan aturan tertentu. Jadi ada perbedaan kelompok ini. Ada yang kelompok bebas makan apapun. Ada yang kelompok makan harus dijaga sesuai aturan. Menimbulkan gesekan, saudara. Nah, saudara, jadi timbul konflik ini. Tapi Rasul Paulus bicara dalam pasal ini bukan ngomongin makan-makannya, saudara. Lebih daripada soal makanan, itu bicara soal hati. Ya, saudara ya. Jadi pasal 14 ini konteksnya begitu, ribut soal makan, saudara. Tapi ditegur mereka bukan soal makan, tapi sikap hati. Perbedaan yang harusnya saling melengkapi, malah jadi pertengkaran. Nah, saudara, Paulus mengingatkan kerajaan Allah bukan soal hal-hal lahiriah kayak makan tidak makan. Tapi bagaimana juga soal damai sejahtera oleh Roh Kudus. Artinya kehidupan kerajaan Tuhan diuji justru di tengah perbedaan inilah. Ada damai atau tidak damai. Saudara, ada 2 hal kita ingin renungkan pagi ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera seharusnya lebih penting daripada membuktikan diri benar. Membuktikan diri benar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Membuktikan diri benar. Pasal 14 ini, saudara, Paulus tidak memerintahkan jemaat untuk yuk kita seragam. Yes, yes. No, no. Tidak boleh ada yang beda. Enggak. Paulus tidak minta kita jadi seragam, saudara. Satu suara enggak. Diizinkan kok untuk beda. Ada yang ya, ada yang tidak, ada yang beda pendapat. Silakan, kata Paulus. Tidak semuanya harus berpikir sama. Tapi jangan sampai gara-gara beda, saudara, saling menghakimi. Ya, saudara ya. Saling menghakimi. Saudara, kata damai yang kita baca tadi Roma 14 ayat 17 itu, dalam bahasa Yunani, saudara, itu disebut eirene. Eirene, saudara. Artinya apa? Bukan hanya soal tidak ada konflik, bukan, saudara. Tapi lebih dalam bicara soal keadaan yang utuh, selaras, harmonis. Nah, indah sekali Bapak Ibu ya. Apalagi bicara soal relasi yang dipulihkan dengan Tuhan dan sesama. Itu bicara damainya sejauh itu. Apalagi maksudnya keadaan hidup yang tenang karena berada dalam tatanan yang benar,
Itu dalam pemerintahannya Tuhan. Jadi damai ini bukan cuma soal ada ribut, bukan saudara. Konflik tetap ada, tetapi tetap bisa harmonis. Gesekan tetap ada, tetapi bisa ditangani dengan baik. Mengapa? Sudah ada relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ada konflik, tidak apa-apa. Tapi karena kita hidup di dalam pemerintahannya Tuhan, miliknya Tuhan, Tuhan Yesus menjadi raja kita, kita pun menangani konflik itu dengan cara Tuhan. Bukan cara dunia, bukan cara iblis, bukan cara yang berdosa. Saudara, bukankah masalah sering muncul ketika kita lebih sering membuktikan diri kita benar daripada menjaga damai? Bapak Ibu setuju? Siapa sih di antara kita kalau lagi berdebat gak pengen membuktikan aku yang benar? Pernah di rumah tangga konflik, cekcok? Pernah di pelayanan konflik? Lingkungan kerja dengan teman baik? Biasanya kita berposisi ingin membuktikan kita benar sampai lupa mau damai tidak damai, yang penting aku benar dulu. Tunjukin aku benar dulu. Saudara, ego rohani kita mulai berkata, oh sebentar, saya ini lebih dewasa loh daripada kamu. Ego kita mulai menunjukkan, sebentar ya, saya ini lebih tahu firman loh. Saya sudah jadi Kristen lama loh dibanding kamu. Ingin membuktikan diri benar. Dia lupa pemerintahan Tuhan yang mengajar kerendahan hati. Ego juga berkata, oh saya ini sudah banyak pengalaman, saya punya kebebasan lebih banyak. Kamu diam-diam ya. Saudara, damai sejahtera itu tergantikan, tertutupi oleh keinginan membuktikan diri benar. Ego yang lebih bermain, saudara. Bukan Roh Kudus. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa kerajaan Allah tidak diukur dari siapa yang paling benar, tetapi dari apakah damai sejahtera itu tetap ada atau tidak. Saya ulangin Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah tidak diukur dari, oh lagi ribut si A yang benar. Tidak, bagi Tuhan yang penting, apakah waktu ada beda pendapat, gesek, Bapak Ibu paham ya, gesekan, konflik, bagaimana damai sejahtera itu tetap ada, ujung-ujungnya tetap ada. Saudara, jangan salah. Damai sejahtera di sini bukan berarti hasil kompromi manusia. Atau hasil kesepakatan sosial, sudah, jangan ribut ya. Yang penting, jangan ada konflik. Kita sepakatlah. Tutup pendapat-pendapat yang lain. Bukan saudara, bukan berarti tidak ada konflik. Bukan berarti kita sepakat hal yang salah, bukan. Tapi walaupun itu terjadi perbedaan konflik, ada buah dari pemerintahan Allah di dalam hidup orang percaya. Itulah yang ditimbulkan saudara oleh karya Roh Kudus dalam hati kita seharusnya. Sekalipun kadang kita bisa tidak sepakat, kita ada gesekan, ada rasa tidak enak hati, ada yang ganjel, kita bereskan itu dengan baik. Mengapa? Karena kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, damai sejahtera adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang memerintah, bukan ego kita. Amin, saudara. Waktu kita memelihara damai anak-anak Tuhan, ingat saudara, itu adalah tanda Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, saudara. Dia tidak pergi, tinggal, tidak. Dia selamanya dalam hati kita. Tapi dia diizinkan tidak memerintah dalam hidup kita, kita harus tanya, renungkan itu. Roh Kudus dalam hati saudara dan saya yang di rumah juga. Tapi belum tentu dia diizinkan memerintah perilaku kita, ego kita, keinginan kita. Tapi waktu kita bisa pelihara damai, mengalahkan ego kita, disitulah damai sejahtera Tuhan hadir. Saudara, di mana Allah memerintah, di situ ada damai sejahtera. Amin. Di mana ada Allah memerintah, rumah tangga, kayak pelayanan, kayak gesekan saudara seiman, di mana Allah hadir memerintah, seharusnya ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera adalah tanda juga bahwa relasi telah dipulihkan. Bukan cuma dengan Tuhan, tapi juga dengan saudara seiman. Saudara ambil contoh ya, Tuhan Yesus. Di perjanjian baru, Bapak Ibu ingat ya, dia pernah berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Tuhan Yesus Yahudi, ketemu dengan wanita Samaria. Ini sering dikhotbahkan, pasti sudah pernah dengar. Wanita Samaria ini dicap tidak benar. Mengapa? Sudah 5 kali berhubungan dengan lelaki.
Sekarang lelaki yang keenam, bukan suaminya, dicap sampah masyarakat. Tuhan Yesus sengaja menemui dia di satu siang yang panas. Dia mau ambil air, lalu dia bercakap-cakap ngobrol dengan Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus ini Allah yang maha suci, ketemu dengan wanita yang berdosa. Bisa jadi saudara, Tuhan Yesus menceramahi dia. Bisa jadi Tuhan Yesus mengoreksi dia langsung. Atau membuktikan dia Allah yang benar, ini orang berdosa. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak melakukan semuanya itu dahulu. Dia memilih pendekatan damai. Apa itu pendekatan damai, saudara? Tuhan, saudara, tidak mengatakan dia tidak berdosa. Jelas dia berdosa. Tapi Tuhan pakai pendekatan damai. Maksudnya apa? Tuhan ajak dia berbicara dengan kasih. Apalagi, saudara? Tuhan membuka dialog, saudara. Apalagi, saudara? Tuhan bangun hubungan dengan dia. Tuhan akui dosanya. Tuhan bimbing dia untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi bukan dengan menghakimi dia, saudara. Saudara, Yesus tidak mengorbankan kebenaran. Ini saya ada gambarnya, saudara ya. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Seperti gambar ini. Saya yang benar. Bukan, aku yang benar. Lebih penting mana? Kerajaan Allah. Yang Yesus teladankan dengan sikapnya. Bukan soal menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi apakah kita bisa memelihara damai sejahtera pada akhirnya? Saudara, Yesus tidak mengorbankan kebenaran. Tapi ia menyampaikannya dengan cara yang memelihara damai. Jadi Bapak Ibu jangan sampai setelah pulang ibadah ini, sudah jangan ribut. Pokoknya jangan pernah ribut di rumah kita. Jangan pernah ribut dalam pelayanan. Jangan pernah konflik. Enggak, saudara. Saudara, konflik bisa membangun kita jadi lebih baik. Kalau ditangani dengan baik. Bukan berarti kita orang yang menjauhi namanya tidak mau cari ribut. Betul, anak Tuhan jangan cari ribut. Jangan cari konflik. Tapi bukan berarti pula kita jadi orang yang selalu menyingkir ketika konflik ada. Hadapi, saudara. Tapi dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan. Jangan pula jadi orang yang berpikir, oh, aku harus kompromi ya di sekolah nih. Aku harus kompromi ya dengan sikap-sikap salah di lingkunganku. Aku harus kompromi ya. Enggak, saudara. Saudara tetap harus tegas, berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Tapi jangan lupa, sampaikan dengan kasih. Ingat Bapak Ibu, ini kayak dua saudara kandung nih. Kebenaran harus berjalan iring dengan kasih. Baru tercipta damai sejahtera. Saya ulangin saudara ya. Kebenaran harus disampaikan dengan kasih. Baru tercipta damai sejahtera. Kalau kebenaran jalan sendiri, tanpa kasih, ini orang kejam. Tidak peduli gimana yang dengar mau sakit hati atau enggak. Yang penting aku sampaikan kebenaran. Tapi kalau cuma nyampaikan kasih, benar salah tidak peduli, yang penting mengasihi, dia salah pun aku setuju. Ini juga tidak baik, tidak benar, tidak membimbing. Dua ini saudara, bawa dalam hidup supaya tercipta damai sejahtera. Sampaikan kebenaran, pegang teguh prinsip kerajaan Tuhan, jangan kompromi. Tapi engkau harus sampaikan dengan kasih. Supaya endingnya, jatuhnya semuanya, ujung-ujungnya damai sejahtera. Saudara, kerajaan Allah tidak diukur dari menangnya pendapat kita, tapi terpeliharanya damai sejahtera oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, apakah kita membiarkan Roh Kudus telah memerintah dalam hidup kita? Kita telah mengizinkan Tuhan terus mengendalikan emosi-emosi kita. Apakah jangan-jangan kita ini orang yang kalau ada masalah dikit meledak? Ada di antara saudara? Masalah dikit, tersinggung sedikit, meledak. Terpancing sedikit, meledak. Ada gesekan dengan saudara seiman, gak setuju dengan dia, mulai bermusuhan, mulai sikap membenci. Saudara ingat, di dalam hubungan apapun, pasti ada gesekan. Setuju Bapak Ibu? Hubungan apapun, pasti ada gesekan. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan menguasai hati kita nggak pusingkan siapa yang benar, siapa salah dulu. Yang penting kita sampaikan dengan baik, berujung damai sejahtera.
Bapak Ibu, tidak semua perbedaan harus diperdebatkan. Tidak semua hal perlu dikomentari. Tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan cara yang keras. Bapak Ibu setuju dengan kalimat-kalimat ini? Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, saya ini adalah orang yang masih bergumul dengan sifat perfeksionis, Saudara. Ya, saya mungkin sudah menyampaikan itu dalam beberapa kali. Saya orang yang perfeksionis. Bapak Ibu tahu arti kata perfeksionis? Jadi orang yang menuntut kesempurnaan. Keset kaki miring aja saya bisa masalah itu, Saudara. Centong tidak balik ke tempatnya bisa masalah, Saudara. Saudara paham? Wadah tusuk gigi gak kembali ke tempatnya, kemana tusuk gigi itu? Bisa jadi masalah untuk saya. Ada orang, Saudara, easy going. Saya nggak bisa. Tapi saya tahu kalau saya terus mempertahankan sifat ini, orang di sekeliling saya akan stres hidup dengan saya. Saudara, saya masih bergumul dengan PR saya ini. Kadang-kadang orang perfeksionis, Bapak Ibu Saudara, menuntut juga diperhatikan berlebihan. Nah, beberapa waktu ini Saudara mulai banyak viral, ada ya buku yang judulnya Broken String. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu, sudah baca itu. Saya juga ikuti Bapak Ibu. Berbicara ada orang yang mengalami trauma, pelecehan di masa lalu, grooming, ya. Nah, kadang-kadang Saudara kita butuh telusuri ke masa lalu. Ada hal-hal yang mungkin dalam diri kita yang tidak beres. Itu sebenarnya bermula dari masa lalu yang tidak beres juga. Trauma-trauma yang butuh dipulihkan. Tapi Saudara harus bawa kepada Tuhan, Saudara. Mengapa? Karena Tuhanlah sumber pemulihan kita. Supaya waktu kita pulih, Saudara, damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita, Saudara nggak terganggu dengan apapun yang di luar. Saudara nggak perlu buktikan diri Saudara benar. Mengapa? Ada Roh Kudus dalam hati saya. Saya sudah beres dengan Tuhan. Saudara punya rasa insecure, rasa tidak aman, pengen diperhatiin terus, anak lupa perhatiin, Saudara ngambek. Istri lupa perhatiin, Saudara ngambek. Terus gampang tersinggung, gampang meledak. Saudara, beberapa waktu ini saya ada berobat ke dokter. Hidung saya ada masalah, Saudara. Saya pergilah ke dokter THT. Cukup lama bermasalah. Saya putuskan saya harus ke dokter THT. Siang harinya, Saudara, gereja ini ada mendapat kejadian ada seekor burung pipit jatuh dari pohon, Saudara. Anak burung pipit kecil jatuh, Saudara. Lalu Chanto Christine ambil. Anak saya juga senang, burung pipit, Saudara, masih kecil. Saya bilang ini pasti mati. Terawangan saya pasti mati nih burung. Udah enggak berdaya gitu. Tapi masih punya iman yang besar Chanto Christine, kita pulihkan dia. Dirawat, Saudara. Wah, sibuk sekali malamnya, Saudara. Cari semacam jerami hamster dipakai jerami, ditumbukin makanannya, disuapin itu burung, Saudara. Sampai pulih. Saya bilang kurang doa saja untuk burung ini. Mungkin kalau keluarga doa pulih nih. Saudara dirawat, dibuat kotaknya. Wah, luar biasa. Dalam hati pasti mati nih saya bilang burung ini. Nah, besoknya Saudara, jadi sebelum tidur mereka juga sangat care ya. Contoh Christine, anak saya yang perempuan Elin, anak yang kecil juga caring sekali. Sebelum tidur nengok, mati enggak. Nah, Saudara, malamnya saya ke dokter. Bapak sakit nih saya bilang. Mau ke dokter ya, tolong doakan. Saudara paham ya? Ada burung pipit yang sekarat dan ada seorang ayah yang sakit. Saya masih pikir, aduh, keluarga pasti perhatian lah. Sang ayah, kepala keluarga sakit. Sampai harus meninggalkan keluarga malam, saya bilang saya berobat. Besok paginya, Saudara. Anak saya yang kecil bangun. Cepat-cepat bangun, Saudara. Saya pikir, mungkin dia tanya kabar papanya. Dia kecil-kecil, lihat burungnya masih hidup enggak? Dia bilang. Saya bilang, masih. Saya bilang, anak kecil enggak paham, Saudara ya. Sudah berlanjut siang hari. Cece-nya pulang sekolah, Saudara. Saya pikir ada harapan lah ditanya dikit, Saudara. Cece-nya pulang, Pak, masih hidup enggak burung pipit itu? Kebetulan, Saudara, Tuhan mendengar doa saya. Mati itu burungnya sudah siang hari. Sudah mati, saya bilang. Sudah, Saudara, sore hari saya main ke rumah mama saya, Saudara. Ma, datang main sama anak. Ning, dia tahu saya berobat malam, Saudara. Itu burung pipit masih hidup enggak?
Astaga naga, saya bilang. Keluarga macam apa ini, Bapak Ibu? Keluarga macam apa ini? Saudara paham? Kalau saya insecure, saudara bawa panjang ini. Saingan saya bukan manusia, saudara. Saingan saya burung pipit. Gara-gara burung pipit, saudara, engkau bisa tersinggung. Bisa, aku rasa tidak diperhatiin. Puji Tuhan, istri masih perhatiin. Burung pipit tidak kasih kamu makan. Betul? Burung pipit tidak nafkahi kamu. Kamu lebih perhatiin burung pipit daripada ayah Anda. Nah, saudara, a small thing, hal yang kecil, bisa mengambil damai sejahtera kita kalau kita nggak beres dulu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau beres dengan Tuhan, engkau tahu engkau ada anak Tuhan, Yesus sudah mati untukmu, apapun yang terjadi engkau berharga, kau tidak akan terganggu, terpicu, meledak. Justru apa? Kau akan baik-baik saja. Ingat, anak Tuhan, jangan sering salahkan keadaan. Gara-gara dia aku meledak. Bukan. Penyebabnya engkau gagal membereskan hatimu dengan Tuhan. Jangan salahkan pasanganmu, jangan salahkan anakmu, jangan salahkan keadaan. Engkau biarkan Tuhan memerintah dalam hatimu, Roh Kudus. Bereskan dulu mungkin trauma masa kecil, luka-luka masa kecil. Harus renungkan, saudara, harus flashback. Bawa kepada Tuhan. Sehingga waktu engkau punya konflik dengan teman gereja seperti pasal Roma ini 14, kau tidak akan perlu buktikan diri benar. Sudahlah, hal kecil tidak usah diperdebatkan. Karena tidak penting juga. Kalau prinsip di ngomongin baik-baik, tidak usah ribut besar. Yang tidak terlalu penting dalam keluarga, permasalahan konflik, lewati. Tidak semua hal harus dikomentari. Mengapa? Yang kita kejar kan bukan kehancuran, saudara. Setuju? Yang kita kejar ini kesatuan, damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kita minta Roh Kudus jaga hati kita. Tidak perlu buktikan diri yang benar. Kadangkala, saudara, kadangkala dengarkan. Mengalah itu sikap yang baik. Memilih diam dulu itu sikap yang baik. Jadi masalahnya bukan makan tidak makan, kata Paulus, bukan. Tapi hatimu jangan sampai melupakan kehadiran Roh Kudus, kasih Kristus yang sudah engkau cicipi, engkau alami. Tidak perlu buktikan diri benar. Memang kalaupun kau benar, sampaikan. Tapi tidak perlu ngotot sampai terjadi kehancuran. Yang kedua Bapak Ibu, damai sejahtera dijaga saat kita rela membatasi diri demi orang lain. Membatasi diri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Membatasi diri. Saudara, isunya memang kelihatan makanan halal dan tidak halal. Dalam Roma ini isunya kelihatan hari-hari tertentu dan semua hari yang sama. Isunya kelihatan ada orang yang kuat dalam iman sama orang yang lemah dalam iman. Padahal saudara, memang masalahnya bukan makanan. Tapi masalahnya itu bicara soal ada sikap yang menghakimi. Merasa diri lebih rohani. Atau merusak relasi tubuh Kristus. Sikap-sikap yang tidak baik. Ini masalah hati saudara. Dan kadang Paulus mengingatkan, Paulus berkata bahwa engkau yang merasa dirimu kuat, lebih rohani, lebih dewasa, engkau yang punya tanggung jawab, harus menjaga damai sejahtera. Siapa di keluarga kita yang paling tua? Biasanya sang ayah, sang suami. Di Komsel siapakah yang merasa paling dewasa ikut Tuhan lama? Siapakah jemaat-jemaat senior saudara di gereja kita? Engkau yang dipanggil Tuhan, yang seperti ucapan Paulus, engkau yang merasa diri kuat, besar, sudah lama, lebih rohani, engkau yang dipanggil Tuhan, justru harus membawa damai sejahtera. Bukan bawa ribut, bukan kasih contoh tidak benar, bukan tidak mau ngalah, bukan tidak mau koreksi diri. Orang yang merasa kuat dan bebas justru diminta jangan sampai engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kau sudah ikut Tuhan lama kan? Jangan sampai malah ucapanmu, sikap kerasmu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ini prinsip kerajaan Allah yang terasa berat. Kau memang bebas mungkin untuk ngomong, engkau mungkin bebas untuk menunjukkan dirimu benar, tapi engkau batasi dirimu demi kasih, demi kebaikan. Saudara,
Kita mungkin merasa tidak salah, tapi jika sikap kita melukai orang lain, bukan membangun orang lain, damai sejahtera akan rusak. Roma pasal 14 ayat 19 menegaskan demikian, saudara. Kita buka yang ini. Nah, kali ini kita buka, saudara. Tadi sudah baca di layar, kali ini sudah buka. Roma pasal 14 ayat 17. Kita baca ayat 19, Bapak Ibu. Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang diminta oleh kita? Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Artinya, bayangkan Bapak Ibu ya, damai sejahtera dikejar. Artinya damai sejahteranya tidak otomatis bersama kita, saudara. Tapi damai sejahtera tidak datang otomatis, tapi harus diusahakan. Dalam gereja selalu damai sejahtera. Dalam usaha selalu damai sejahtera. Ko Hartoso kalau di dalam usaha selama berapa tahun ini selalu damai kok. Pernah konflik, pernah ada gesekan baik dengan tetangga, dengan distributor mungkin, atau dengan pelanggan. Ada. Dengan sahabat, dengan saudara seiman, pasti pernah mengalami itu. Gesekan. Dan tidak selalu damai terus. Trisnadi sudah berapa tahun berkeluarga dengan Mega? Pernikahan? 13 tahun sekitar itu. Apakah 13 tahun ini damai sejahtera? Terus pernah konflik? Sedikit, puji Tuhan. Sinta Sunli, sudah berapa tahun menikah Sinta Sunli? Yang lain mulai berdesak, mesti jangan aku, mesti jangan aku, mesti jangan aku. Tenang saudara, saudara akan ditunjuk nanti. Sinta Sunli berapa tahun? 14. Sunli kau jangan sampai salah jawab. Salah tahun bisa berdampak besar. Berapa tahun Sunli? 14. 14 tahun Sinta Sunli pernah konflik, gesekan? Pernah. Sedikit atau banyak? Banyak atau luar biasa banyak? Jangan pancing-pancing musuh. Oke. Yang lebih tua sedikit? Izin, kalau orang tua harus izin saudara. Izin Ko Rudi Cayanti, berapa lama sudah married? Kok masih ingat? Seusia Tasya mungkin? 30 tahun, wow. Itu ulang tahun Perak ya, sudah lewat ya. Ko Rudi Cayanti, 30 tahun ini damai terus. Damainya sedikit. Oh, 20%. Coba-coba beralih ke anggota yang lain, saudara. Nanti jadi konflik pertanyaan musuh. Tapi menunjukkan 1, 2, 3, Bapak Ibu, sesempurna apapun, betul nggak ya, suami atau istri, tidak mungkin damai terus. Otomatis orang Kristen kah, namanya Petrus kah, namanya siapa, yang Kristen-Kristen tidak otomatis engkau selalu damai sejahtera. Pasti pernah gesek konflik. Tapi kita anak Tuhan berharap setahun, 2 tahun, 3 tahun terus menerus keluarga kita semakin damai. Konflik yang banyak jadi berkurang. Amin. Kalau boleh yang berkurang semakin 5%, 4%, 3%, 2%, 1% semakin berkurang. Dengan pelanggan ada konflik, kita mengusahakan damai sejahtera, tidak otomatis. Supaya dengan pelanggan pun damai bagus, koneksi terbangun terus, cuannya juga terus berjalan. Dengan rekan kerja demikian, ingat saudara, dalam hidup ini jangan naif, jangan pikiran sempit. Damai sejahtera tidak otomatis. Saudara, Abraham dan Lot itu paman dan keponakan sedang berdiskusi tentang tanah yang akan mereka pilih dengan bebas. Abraham lebih tua, Lot keponaan lebih muda.
Harusnya siapa dulu yang pilih, saudara? Etikanya siapa? Yang lebih tua dong. Betul? Abraham tidak demikian. Dia punya hak. Aku lebih tua, lebih kenal Tuhan, lebih dipanggil Tuhan. Aku mau tunjuk mana tanah yang bagus. Saudara, kita semakin tua, harus semakin punya hati berkorban. Semakin tua, tidak boleh semakin egois. Apa yang Abraham lakukan? Lot, sini. Harusnya susu yang pilih dulu ya. Yolah, bahasa Chinese saudara, susu ya. Di Alkitab sebutnya paman, kita sebutnya susu yang pilih dulu lah. Abraham tidak. Tidak, kamu dulu yang pilih. Mengapa saudara? Abraham kenal Tuhan. Hatinya diperintah oleh Tuhan. Dan Abraham percaya berkat Tuhan, dengerin, berkat Tuhan tidak ditentukan oleh tanah, tapi oleh Tuhan sendiri. Mau tanahnya jelek pun, kalau Tuhan mau berkati, tetap datang berkat. Saudara, Abraham membatasi haknya. Kadang-kadang saudara, kita sebagai orang yang lebih tua dewasa, aku punya hak, aku lebih rohani, lebih tua, lebih tahu. Saudara, batasi itu. Jangan sampai orang lain tersandung. Mungkin karena kita bicara terlalu keras. Jangan sampai orang lain tersandung. Mungkin gaya pelayanan kita ngotot. Aku paling benar, pelayanan aku macam inilah. Kau nak suka, tidak suka, terserah kau. Jangan sampai orang tersandung, saudara. Gara-gara kita menyampaikan kebenaran, tidak pikirin perasaan dia. Boleh ya boleh, tapi belum tentu bangun damai. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan hanya menikmati damai sejahtera, tapi juga membawa damai. Saudara, saya cerita satu cerita lagi, tapi dari awal saya sampaikan, cerita yang saya sampaikan ini bukan menunjukkan hebatnya saya, tapi hebatnya Tuhan. Saya garis bawahi dulu saudara ya, bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Saudara, izinkan saya menceritakan ini, karena menyampaikan khotbah ini saya pikir mungkin ini contoh yang baik. Lagi-lagi bukan saya, tapi Tuhan. Bapak Ibu, dalam proses pembongkaran gereja ini, kita sempat mengalami konflik dengan tetangga. Ya, namanya bangun rumah. Saudara, kalau bangun rumah saja, beres-beres, ketok-ketok sampai terlalu malam, tetangga bisa ribut, betul? Beres-beres rumah, batu kelempar, tetangga bisa ribut, betul? Nanti mobil, truk mengganggu parkiran dia bisa ribut. Ini contoh saudara, kadang kita bangun sesuatu, lingkungan bisa terganggu. Tapi puji Tuhan, gereja kita sebelum kita bangun, kita sudah bangun hubungan jauh-jauh hari, baik dengan lingkungan. Dengan wihara, dengan masjid, dengan tetangga pun baik. Tapi dalam proses pembongkaran saudara, kan kita tidak bisa atur batunya mau kemana saudara. Betul? Kadang-kadang tukang pun sudah berusaha jangan sampai mengganggu lingkungan. Sampai satu hari saudara, jadi tetangga kita ini, ada terkena dampak pembangunan kita, lemparannya besar batu itu saudara, sampai mengganggu belakang rumahnya, gentengnya pecah saudara, benar-benar pecah, itu yang terlempar bahkan besi. Saudara, sore hari saya ditelepon, saya sedang santai-santai, sore istirahat, tidur-tidur ayam, ada telepon saya tidak kenal saudara, lalu saya angkat marah-marah. Saya rasa saya tidak usah ucapkan detail ucapan marahnya saudara, kata-kata yang digunakan. Tapi benar-benar, macam mana kalian ini? Aku telepon, katanya kau pendeta ya? Iya Pak, saya pendeta gereja ini. Ada apa Pak? Dari tadi saya telepon kamu udah angkat-angkat. Kamu punya etiket enggak? Saya masih sabar saudara. Iya Pak, Bapak ada masalah apa? Ini. Dia marah panjang saudara. Ini orang bukan kenal Tuhan saudara. Tetangga. Orangnya masih hidup enggak Musa? Masih saudara. Kisah nyata ini, oh ya saya sungguh-sungguh kisah nyata ini. Dia telepon, harus saudara, telinga saya mulai panas saudara. Ada bisikan, kau harus balas nih. Kau tidak salah ini, kau pendeta. Lalu kau dalam posisi juga disalahkan. Padahal yang lempar batu juga bukan saya saudara, betul? Dan juga bukan tukang. Semua kejadian accident tak terkendali. Lalu saya bilang, Pak begini. Dia terus balas, saya berusaha tengah, dia potong lagi, dia potongnya. Saya bilang, Pak, minta maaf dulu ya kalau terjadi ini. Saudara jangan pikir, mau seni lembut-lembutin di khotbah, jangan-jangan di telepon tidak selembut ini. Beginilah saudara, kira-kira lembutnya saya. Pak, maaf ya, kami tidak bermaksud demikian.
Iya. Saya jawab lembut, saudara. Akhirnya turun, saudara, nada bicaranya. Oh iya, Pak Pendeta. Tenang, Pak. Nanti malam saya ke rumah ya, Pak ya. Muse, saudara. Saya ke rumah ya, Pak. Kita ngobrol baik-baik. Dia turun, saudara, emosinya. Ya sudah, Pak Pendeta. Oh, sudah mulai melembut. Maaf ya, Pak Pendeta. Tadi saya agak emosi. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti malam saya ke rumah, Pak. Wah, saudara. Saya ke rumah. Malamnya saya ke rumah. Saya doa, Tuhan, lindungilah hamba-Mu ini. Ya, jadikan aku pembawa damai. Jangan terpancing. Saudara, kita ini bisa terpancing. Betul nggak, saudara? Bisa loh. Apalagi kita sudah sabar, dia masih tidak sabar. Wah, 3 kali, wah bisa terpancing. Saya doa, saudara. Saya bilang jangan cuma datang badan. Harus pakai strategi. Saya bawa buah tangan, saudara. Bawa buah-buahan. Otak mulai jalan bawa buah-buahan, saudara. Datang ke rumah. Apa kabar? Oh, Pak Pendeta, masuk, Pak. Masuk, Pak. Mulai masuk, saudara, ngobrol. Dia mulai cerita, saudara. Akhirnya, saudara tahu. Akhirnya, saudara, sampai hari ini, hubungan begitu baik. Kita baru Natalan, saudara, bulan lalu. Dia WA duluan, saudara. Pak Pendeta, selamat hari Natal ya. Wah, saudara. Kemarin Isra Mi'raj, saudara ya. Hari apa tuh? Hari Jumat. Saya juga ucapin, Pak, selamat hari Isra Mi'raj ya. Saudara tahu yang terjadi hubungan baik. Silaturahmi lah bahasa mereka, saudara. Mengapa, saudara? Kita anak Tuhan bukan mau cari ribut. Kita mau bawa damai. Sekarang, saudara, sangat baik. Berapa waktu kemudian istrinya sakit, datang lagi Mose. Bawa buah tangan lagi, saudara. Wah, istrinya kaget, sudah marah-marah. Begitu pulang, dia rangkul. Pak Pendeta, maaf ya Pak Pendeta, kemarin emosi. Udah, Pak. Hubungan baik sekali, saudara. Tapi betul, saudara mungkin dalam hati ngomong begini, Mose, di zaman ini, tidak selalu bisa begitu. Ada orang kasih hati minta jantung. Saudara ngerti peribahasa itu? Tidak bisa dikasih rai ini. Betul, saudara. Saya juga lihat orang. Ada orang yang, sudah dibaikin tetap aja gitu. Tidak bisa ngertiin kita, malah jahatin kita. Tapi paling tidak dari awal, niat hati kita dan seterusnya adalah pembawa damai. Amin. Pembawa damai, saudara. Bukan berarti saudara mengorbankan kebenaran. Bukan. Saya tetap menyampaikan kebenaran, Pak, begini saya cerita. Lalu panggil mandor, benerin rumahnya. Saya juga berempati. Saya pun, Pak, kalau rumah kejatuhan begini bisa kecewa sih, Pak. Saya paham perasaan Bapak. Lalu saya sampaikan kebenaran dengan dia bahwa bukan kita yang berniat sengaja. Disampaikan, saudara. Tapi dengan cara yang kasih. Puji Tuhan, hasilnya baik. Tapi saudara, dengan orang-orang yang berniat tidak baik dengan kita, susah diajak berdamai. Saya paham, saudara tetap harus jaga jarak, berhikmat, jangan bodoh. Tapi jaga hatimu, sampai kapanpun engkau menjadi pembawa damai. Amin. Saudara, aplikasi praktis ini yang terakhir Bapak Ibu. Dalam keluarga, pilihlah kata yang lembut, meski engkau benar. Jangan ucapkan dengan kasar. Nadamu jangan tinggi, pakai nada rendah. Sampaikan dengan lembut. Cara ini penting Bapak Ibu. Penting sekali. Ya. Dalam gereja kita menahan diri. Firman yang kita baca tentang Paulus ini. Nahan dirimu. Batasi kebebasanmu demi kasih, demi hubungan yang penuh damai. Agar jangan melukai iman orang lain. Dalam relasi saudara, lebih baik membangun orang daripada merasa menang. Untuk apa, saudara? Engkau menang, tapi hubunganmu hancur. Jadilah pembawa kebenaran seperti yang Paulus inginkan. Tapi sampaikan dengan kasih. Mari Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera Roh Kudus menguasai hati kita. Kita harus beres dulu dengan Tuhan, jangan tuntut orang lain. Dan kemanapun kita bawa, ucapanmu bawa damai. Sikapmu bawa damai, tanpa mengkompromikan kebenaran. Engkau bawa damai. Doa saya bagi saudara. Hari ini kalau saudara mengalami konflik dalam rumah tangga, jangan tunggu pasanganmu dulu atau orang tuamu dulu. Mulai dari dirimu. Koreksi saudara. Setiap malam saya koreksi saudara.
Saya ini terlalu banyak tuntut, harus kurangi. Kalau boleh hilangkan. Saya ini terlalu banyak komentari, harus kurangi. Setiap malam sebelum tidur, saudara, saya tidur jam 11 malam. Sebelum saya merebahkan diri saya di atas bantal, saya duduk sebentar sekali. Tuhan, hal apa yang harus saya koreksi hari ini? Supaya keluarga saya semakin baik. Saya tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan anak. Saya mengoreksi diri saya dulu. Tuhan, dalam komsel, saya bagaimana harus jadi pemimpin komsel, anggota komsel yang lebih baik. Dalam pelayanan, saudara, pelayanan kami, ada gesekan, ada waktunya. Tapi kita ini kan dewasa dalam Tuhan. Sudah kenal Tuhan lama, malu dong. Kalau perilaku masih kayak anak kecil. Selesaikan baik-baik, pikirkan yang lebih besar. Jangan biarkan iblis bermain. Saudara, iblis paling senang bermain di waktu engkau jauh dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Jangan kejar damai di luar dulu, tapi biarkan kingdom living, Tuhan itu memerintah dalam hatimu. Sehingga waktu Tuhan memerintah dalam hatimu, damainya melimpah, kemanapun engkau bawa damai. Bukan cari ribut, cari debat. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Kalau boleh saya menebak, saya menduga, mungkin banyak di antara kita, saudara, mengalami keluarga yang penuh percecokan. Mungkin kita pernah disakiti oleh pasangan kita. Yang ada mungkin bukan damai, tapi yang ada malah kebencian, keinginan membalas. Sehingga tanpa sadar, iblis mulai merenggut damai sejahtera itu dari hati kita. Mari saudara, berdoalah pribadi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, jamahlah hatiku. Kuasai hatiku Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjadi nolong yang membiarkan firman Tuhan yang menguasai hatiku. Kita mengundang Tuhan membereskan hati kita. Mungkin luka-luka hati kita, trauma-trauma kita, kebutuhan-kebutuhan emosional kita. Yang butuh ditolong oleh Tuhan sendiri. Sehingga damai sejahtera Tuhan menguasai kita. Yang kita menjadi pembawa damai di rumah kita, di kantor kita, dengan relasi dengan siapapun yang kita miliki. Mari berdoa sebentar, saudara, dalam keteduhan. Saudara berseru kepada Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau dikenal sebagai Allah sumber damai sejahtera. Dan mungkin memang itulah yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Kehadiran damai sejahtera-Mu di hati, pikiran, dan hidup kami. Tuhan, biarlah kami belajar menolak godaan untuk membuktikan diri kami benar. Dan kerelaan untuk membatasi hal-hal yang mungkin boleh, tapi ternyata tidak membangun, menolong orang lain. Ampuni Tuhan, jikalau kamilah justru pelaku-pelaku yang menghilangkan damai. Tapi kalau Roh Kudus menolong kami, menjaga tutur kata kami, menjaga perilaku kami, menjaga ego kami, agar kehendak Tuhan yang justru memerintah dalam hidup kami lebih daripada segalanya. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah usaha kami, berkatilah hubungan-hubungan kami, agar kami memuliakan Engkau Tuhan, dengan menjadi seorang pembawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.